Hai guys, balik lagi di channel YouTube Koinvestasi bareng gue Dila. Kali ini gue ada di Museum of Toys Gallery yang ada di Gandaria City. Nah, di sini gue bakal ketemu sama Pak Ando, direkturnya Museum of Toys. Mau ngapain sih? Mau ngobrolin project Karafuru NFT yang kemarin tuh sempat heboh dan ramai banget karena ini adalah project pertama NFT Indonesia yang sempat nempatin peringkat nomor 1 di OpenSea dan bahkan sampai bisa di-post juga di Instagramnya Brooklyn Beckham. Nah, gue bakal ngobrol sama Pak Ando lebih dalam tentang konsep dibalik Karafuru NFT dan apa sih yang bikin Karafuru ini tuh unik dibandingin project yang lainnya. Yuk, ikutan gue masuk! Oke guys, sekarang kita udah di dalam Museum of Toys Gallery di Gandaria City dan gue udah bareng sama Pak Ando dari Museum of Toys. Halo Pak. Halo semua. Biar akrab nih, mungkin Pak Ando bisa kenalin diri dulu kali sama audiens Koinvestasi. Oke, saya Ando dari Museum of Toys. Kebetulan saya adalah direktur dari Museum of Toys ini. Kami berdiri tahun 2018 dan welcome to Museum of Toys. Oke, thank you Pak. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kita pengen bahas tentang Karafuru NFT nih, dan Karafuru NFT sendiri kan emang udah viral ya, kemarin sempat peringkat 1 juga di OpenSea, sampai Brooklyn Beckham tuh udah sempat ngepost juga di Instagramnya gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas Karafuru nih Pak, boleh nggak sih Pak Ando ngejelasin secara singkat mungkin ya, sebenarnya NFT itu apa sih dan kenapa tuh lagi hype banget sekarang? Oke, ini penjelasan yang sangat sederhana dari saya ya sebenarnya. NFT itu mungkin buat bagi kami adalah a new platform for art sih sebenarnya gitu ya, dimana koleksi-koleksi mungkin yang berbentuk seni ya, mungkin bisa dilihat di belakang-belakang seperti ini adalah koleksi-koleksi fisik yang mungkin teman-teman kolektor tuh taruh di sudut ruangan rumahnya atau mungkin di tembok kosong rumahnya, sedangkan NFT sendiri itu bisa ditaruh di mana aja gitu karena bentuknya digital yang liquid sekali, mau ditaruh di handphone, di jam tangan, di TV atau dimanapun gitu, even bisa di print juga untuk sebagai bentuk fisik gitu ya. Oke, I see, oke. Nah, kenapa sih, kan emang sekarang nih kalau seperti kita lihat emang Museum of Toys ini sebenarnya bergeraknya lebih kayak ke seni fisik gitu ya. Iya, nah, apa yang membuat Museum of Toys memutuskan untuk ikut juga nih ke bandwagonnya hype NFT gitu? Oke. I think salah satu bagaimana cara kita survive ya adalah untuk mempush diri kita lebih lagi gitu. Kami percaya gitu kalau misalnya itu soul dari perusahaan kami, Museum of Toys gitu. Kalau misalnya memang perubahan itu adalah sesuatu yang fun buat kami. Dan kami melihat nih banyak sesuatu yang baru gitu, terutama saat-saat ini ya. Salah satunya adalah dengan NFT World, Web3 dan lain sebagainya gitu. Nah, kami berusaha mempush diri kami yang mungkin tadinya biasanya kami berhubungan dengan sesuatu yang real, fisik gitu, dan kami coba untuk masuk ke dalam apa ya, so-called metaverse gitu ceritanya, ya gitu. Jadi itu sih sebenarnya lebih karena core value kami ya, tadi yang saya bilang. Jadi bukan karena kami tertarik karena NFT itu menjanjikan dan sebagainya, itu adalah satu dan lain hal, dan memang betul kami juga nggak munafik kalau misalnya kami tertarik gitu. Cuman karena kami punya core value yaitu mempush diri kami untuk masuk ke sesuatu yang baru selalu. Oke. Dan ini juga sebagai bukti kalau misalkan emang seni tuh bentuknya nggak fisik doang gitu ya, bisa segala bentuk gitu. Betul. Nanti kayak yang namanya seni mungkin kita bilang itu evolving ya, during semuanya gitu. Ada mungkin kondisi saat itu, mungkin latar belakang dari si artisnya juga, iya. Tapi environment yang sekarang terjadi adalah itu sangat suportif sekali untuk iklim digital ini gitu. Ya, gitu. Benar-benar. Apalagi yang aku dengar dari teman-teman yang emang seniman NFT, yang terjun ke NFT itu karena selama pandemi tuh kayak struggling kan ya sebagai seniman, dan NFT ini salah satu pintu juga buat mereka untuk kayak masuk ke open market lah ya. Yes, betul. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak lebih dalam lagi nih soal Karafuru NFT? Apa sih sebenarnya konsep dibaliknya, kenapa namanya Karafuru dan kenapa desainnya tuh unik banget, kayak agak Jepang-Jepang gitu deh kayaknya ya? Oke, ini adalah salah satu, mungkin saya ceritain sedikit ya Karafuru ya. Karafuru itu sebenarnya kita tuh ada tim di dalamnya, dan timnya itu
banyak gitu. Jadi mungkin saya adalah salah satu bagian dari tim itu sendiri gitu. Tapi saya sangat berterima kasih terhadap artisnya, WD Willy gitu. Nah, WD Willy ini sebenarnya dia itu punya kesukaan tentang anime-anime dan manga-manga Jepang. Jadi itu sebenarnya yang melatari gitu, kenapa berdirinya Karafuru gitu. Sebenarnya itu bentuk kesukaan dari si artis gitu. Nah, kalau misalnya ditanya Karafuru itu apa sih sebenarnya? Karafuru itu sebenarnya artinya adalah colorful di bahasa Jepang. Nah, itu terlihat dari sebenarnya karya seni, semua karya seninya Willy di Karafuru. Jadi itu semuanya colorful, semuanya itu dia itu ceria dan lain sebagainya. Nah, ini juga merespon terhadap keadaan kita yang sekarang. Kita tahu nih, during pandemic dan lain sebagainya, mungkin terkesan life kita tuh sedikit gloomy iya, gitu. Betul, gloomy. Iya, ada warnanya gitu. Betul. Kan. Nah, kita berharap juga melalui Karafuru, kehidupan orang tuh banyak yang berubah gitu, membawa warna bagi semua orang, gitu sih. I see. Emang iya sih kalau aku melihat dari color palette-nya Karafuru tuh kan kayak cerah banget gitu, ceria gitu jadi ada. Nah, untuk Karafuru sendiri ini kan juga kayaknya ada beberapa karakter ya beda-beda ya Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak sebenarnya apa bedanya gitu masing-masingnya? Ada 12 karakter, nanti bisa telah lebih lanjut di website kami. Masing-masing itu punya personality-nya sendiri gitu. Mungkin salah satu yang paling terkenal adalah si Egao gitu, yang mukanya kayak Mega Man gitu ya. Ya karena dia keren lah gitu basically ya. Dan dari 12 karakter itu sebenarnya kami tuh menentukan yang mana yang common, yang mana yang uncommon, yang mana yang rare, yang mana legendary gitu sebenarnya. Tapi dari 12 karakternya itu tuh nggak ada yang maksudnya overwhelming antara satu dengan yang lain. Jadi semuanya memang karena punya karakteristik masing-masing. Jadi ya itu menjadi keunikan dari Karafuru itu sendiri. Misalnya aku dapatnya yang common lah, let's say kita dapatnya Mosu gitu. Ya Mosu pun cantik, maksudnya Mosu pun ganteng gitu, Mosu pun keren gitu sebenarnya. Karena Mosu pun punya karakternya masing-masing gitu. Nah, misalnya saya dapat Shirai itu mungkin saya lupa di uncommon atau apa ya. Nah, Shirai itu sebenarnya adalah makhluk yang pemalu gitu. Dia itu lebih suka mojok di sebelah mana gitu ya ceritanya untuk melihat bunga dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita dapat Shirai ya berarti kita dapat karakter yang si pemalu. Nah, that's why makanya dari 12 karakter yang dari Karafuru itu benar-benar worth to collect lah ya aku bilang ya. Karena masing-masing memang punya base karakternya masing-masing, punya gambarnya masing-masing, punya keunikan masing-masing, punya sifat masing-masing. Oke. Berarti emang benar-benar kayak karakter kayak kalau di anime atau manga gitu ya, masing-masing tuh ada sifatnya lah. Ada sifatnya. Oke. Apa sih emang tujuan kedepannya untuk Karafuru sendiri? Oke. Kalau ini roadmap nih berarti. Iya, boleh. Kalau roadmap sih kita ada beberapa plan ya. Pastinya Karafuru itu kita berangkat menjadi sebuah IP. Jadi ini bukannya Karafuru itu bukannya cuma kayak NFT dijual udah selesai gitu, enggak. Tapi ini adalah IP. Nah, yang namanya IP itu turunannya bisa banyak. Betul. Karena ya kita tahu ya maksudnya ya kayak mungkin suka kalian suka nonton Iron Man atau apa? Ada movie-nya, ya, betul. Ada komiknya, ada mainannya, ada lain sebagainya. Nah, Karafuru pun bertindak seperti itu. Sebagai IP, kita coba untuk di Act 2-nya itu adalah membuat sebuah karnival. Gitu. Jadi di mana orang-orang mungkin bisa merasakan experience Karafuru di sana. Nah, di Act 3-nya kita coba untuk bikin 3D, di Act 4-nya kita coba untuk bikin toys. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan nanti ada toys-nya nih, toys fisik ya berarti ya. Apakah nanti ketika as a collector NFT-nya, misalkan aku punya NFT Karafuru nih, aku nanti bisa nggak sih Pak punya akses untuk otomatis punya fisiknya gitu? Aku nggak boleh leak sih sebenarnya. Ini bocoran ya? Iya, kalau ini bocoran. Tapi yang paling menarik adalah sebenarnya komunitas di Web3 ini ya. Kita kan balik lagi ya, ini semuanya dari komunitas untuk komunitas gitu. Dan saya nggak sendirian di sini. Berarti kan sebenarnya semua NFT holders dari Karafuru itu adalah sebenarnya ownership dari Karafuru itu sendiri. Yes, betul. Nah, jadi ini belum boleh diobrolin, tapi kita step by step ada journey ke sana dan kita sekali lagi ini giving back to community. Jadi nanti kita akan tanya terus lah di Discord. Stay tune di kita punya Discord sama gitu. Twitter. Kalau boleh tahu channel Discordnya namanya apa Pak? Karafuru. Oke. Nah itu kan tadi roadmap ke depannya. Nah kalau misalkan dibandingin sama NFT lain, ini kan sekarang kalau misalkan dari yang luar negeri kan ada Bored Ape, terus ada CryptoPunks.
Nah, terus Karafuru sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak kayak apa yang bikin Karafuru tuh unik dibandingin sama project-project NFT lain? Oke, salah satunya adalah tadi 12 karakter dengan masing-masing. Soalnya biasanya commonnya nih kalau misalnya NFT tuh satu base atau mungkin paling banyak 4 base gitu ceritanya. Tapi kita punya 12 base gitu. Jadi ceritanya banyak gitu yang pertama gitu. Yang kedua artnya Willy ya. Artnya Willy ini sangat detail, sangat clean, detail dan clean gitu. Jadi ini kreditnya ke dia sih. Sebagai artis dia sangat-sangat jenius dan luar biasa gitu. Yang ketiga, saya rasa ini momentum yang tepat. Yes. Ya gitu ya. Jadi kita bukan pertama, tapi kita bukan juga yang terakhir gitu. Kita ada di momentum yang sangat tepat gitu sekarang untuk launch gitu. Yang keempat mungkin ada IRL-nya, ada real life utilities-nya, dimana mungkin project-project NFT lainnya mungkin berpusat kepada metaverse, lalu kita mungkin di tengah jalannya nih ada real life utilities-nya, dimana orang tuh bisa pegang gitu. Tapi yang real life utilities-nya ini yang belum boleh dibocorin. Belum, ya. Oke, kalau gitu stay tune sama perkembangannya, geng. Nah, sama yang terakhir mungkin saya tambahin lagi satu. Ya. Kita punya tim yang sangat solid. Nah itu yang mungkin salah satu faktor ya gitu ya. Ada founder-founder kami, Grady Edward, Hadrian, sama Andrew itu adalah mereka adalah founder yang sangat into kepada Karafuru ini gitu. Mereka bukan cuman oh ini project sementara, bukan, tapi ini soul-nya dimasuk ke situ gitu. Jadi memang karena tim kami inilah kami berterima kasih kepada semua anggota tim dari Karafuru, itu yang bikin sebenarnya. Tapi emang kelihatan sih antara project yang apa sih kayak soul and heart-nya tuh bener-bener dituangin ke situ sama yang kayak sekedar generative art doang yang karena ngejar cuannya ibaratnya gitu kan, ngejar cuan sama hype-nya. Ya sih, oke. Menarik banget tentang Karafuru ini ya, gengs. Kalau dari Museum of Toys sendiri nih, ini kan sekarang berarti udah ada nih Karafuru. Nah, ada nggak sih plan ke depannya untuk bikin NFT lain, mungkin collab sama artis lain? For now sih saya belum ada project plan lain untuk NFT ya. Saat ini kita masih mau ngejarin Karafuru gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Cuman saat ini saya masih fokus dari Museum of Toys ya, kami masih fokus untuk di Karafuru. Dan itu emang bagus juga maksudnya karena ketika fokus di satu project kan berarti kayak oh ya udah orang yang punyanya juga rest assured gitu loh, developer sama tim di baliknya benar-benar serius untuk ngembangin project ini gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Pak Ando sendiri gimana sih perkembangan NFT di Indonesia dan gimana kira-kira ke depannya NFT sendiri di Indonesia itu gimana? NFT Indonesia ya, banyak dari teman-teman kami ya, teman-teman ilustrator atau mungkin tato artis, itu semuanya sekarang mereka membuat NFT-nya mereka masing-masing gitu. Dan saya lihat banyak dari mereka yang memang sold out gitu ya, entah itu di Tezos, entah itu di OpenSea gitu. Jadi saya rasa sih kualitas artnya Indonesia itu bisa compete dengan luar negeri sebenarnya. Iya, betul. Ya mungkin saya bukan yang ngomong ya, maksudnya kayak salah satunya mungkin Karafuru gitu ya, maksudnya bisa masuk ke chart nomor 1 ya beberapa waktu, itu kan sebuah pembuktian ya, maksudnya kalau kita itu bisa compete gitu sama mereka gitu. Jadi ayo gitu, lebih banyak lagi harusnya gitu. Dan saya rasa di tahun ini makin banyak orang aware tentang apa itu NFT, bukan cuma sekedar kayak oh gue pengen cari uang gitu sebenarnya, tapi ini adalah real life business sebenarnya. Ya, nggak ada bedanya sama yang kita sering lakukan di real life gitu sebenarnya. Cuma bedanya mungkin ini Web3 lebih ke digital ya, web based lah, bermainnya mungkin bukan Instagram tapi Discord dan Twitter dan sebagainya, dan community based. Jadi di mana orang bisa langsung masuk untuk komen dan sebagainya gitu. Jadi tinggal di-adjust aja ya, maksudnya nggak usah takut wah ini susah nih atau apa nih, masuk aja lah. Jalan dulu gitu, dan aku percaya kok Indonesia bisa lead the market. Setuju. Gitu. Karena emang potensinya ada banget ya di Indonesia tuh. Infrastrukturnya udah terjadi kok. Maksudnya banyak banget orang-orang di sini yang bukan cuma ilustrator ya, 3D artist, movie maker. Betul. Sekarang banyak banget, maksudnya film-film animasi dari Indonesia kan, gitu kan ceritanya kan. Jadi ya saya rasa untuk semuanya itu mendukung sekali iklim di Indonesia untuk menjadi negara nomor 1 di dunia untuk NFT. Itu saya percaya sih. Bisa. Saya juga percaya. Ayo guys, pasti bisa. Karena kalau misalkan ada kalian nih seniman-seniman yang pengen menjadikan karyanya menjadi NFT, ada tutorialnya di Koinvestasi. Iya. Oke. Nah,
Dari aku sih udah pertanyaannya itu aja. Makasih banyak buat Pak Ando dan juga Museum of Toys yang udah mau cerita-cerita nih soal Karafuru. Pokoknya sukses terus ke depannya buat Karafuru dan plan-plan roadmap-nya. Semoga nanti kalau misalkan yang udah perkembangannya udah boleh dibagi-bagi, ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Siap. Stay tune di Discord sama Twitter kami. Oke. Nanti untuk perkembangan selanjutnya masuk ke website kami karafuru.io. Jangan yang lain-lain, banyak scamnya soalnya. Betul. Nah itu ya guys, hati-hati karena emang teknologi baru, hal baru tuh banyak banget orang yang oknum yang manfaatin untuk cuan dan penyalahgunaan. Jadi pastiin Discord yang kalian masukin, social medianya yang kalian follow, sama websitenya itu situsnya tuh yang emang asli dan official dari Karafurunya. Makasih banyak ya Pak Ando. Thank you. See you guys in the next video. Bye. Koinvestasi semua bisa kripto.